ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, barang siapa yang menyisihkan waktunya, yang dengannya dia mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Kita yakin kita semua pengen surga, bener gak? Iya. Tapi pertanyaannya, kita semangat gak ke surga? Semangat, beneran nih semangat. Asli pakai sound apa pakai apa? Iya. Karena kan sepertinya undangannya jam 8 kalau nggak salah sih. Dan ya alhamdulillah tadi juga saya dijemput jam 8 baru dijemputnya ya. Padahal acaranya jam 8. Jadi saya bingung, jadi saya berangkat sendiri aja lah. Alhamdulillah ternyata Pak Kadis sudah di kantor sebelum jam 8 kan ya. Masya Allah. Maka harusnya sih ya, saya sendiri malu kalau terlambat gitu kan ya. Makanya saya pilih setelah naik motor daripada nunggu jemputan saya naik motor aja gitu ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu. Judulnya yang mau saya ingatkan buat saya dan Bapak Ibu sekalian, Allah, kita bersyukur Allah memilih kita untuk tadi kita berada di bulan puasa, dan kita semua dimudahkan untuk beribadah dengannya. Kesempatan yang tidak semua hambanya diberi kesempatan sebagaimana kesempatan kita, sehat gitu kan ya. Dan kesempatan ini banyak kita lalaikan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Kebanyakan manusia melalaikannya. Nikmat apa? Nikmat sehat dan kesempatan. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Kemudian tadi upacaranya diganti dengan acara kegiatan seperti ini, belajar. Yang belajar tadi keutamanya kita sudah sampaikan. Maka sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh untuk menggapai, bersungguh-sungguh untuk ya benar-benar hadir. Tidak hanya hadir badan kita, bukan karena catatan dari undangan dari Pak Kadis, wah enaklah sama Pak Kadis jadi hadir aja lah. Bukan karena itu. Karena kalau sepenuh sia-sia kita perbuatannya. Karena kita sama-sama tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk apa? Untuk bekerja, untuk ibadah, ya kan? Dan makanya kalau seorang mukmin itu bagaimana caranya semua kegiatannya, kesehariannya dijadikan sebagai ibadah. Apalagi sebenarnya kalau saya lihat DP3, PPKA, PPKB itu, wah semuanya ibadah semua itu di sana itu kan. Maka kalau kita tidak bisa dapat ibadah dari kerjaan kita, sayang sekali. Kita masuk kantor jam berapa? Jam 8 pulang? Jam 3 paling cepat misalkan ya, baru keluar dari kantor. Seharian kita di kantor kemudian sia-sia gak dapat nilai ibadah, wah sayang sekali. Nyesel kita. Hidup 24 jam, 8 jam sudah buat tidur, 8 jam di kantor, gak buat ibadah juga, waduh. Kalau kita nanti ditanya tadi, kata Pak Kadis kan, nanti dipertanggungjawabkan itu bisa jawab gitu. Kita gimana jawabnya? Kerja yang harusnya jadi ibadah kita tidak jadikan itu. Maka ya saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, mari kita bersyukur dengan benar-benar berusaha lagi untuk menjadikan apa yang sekarang kita kerjakan ini ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum
la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas karunia-karuniaku, niscaya aku akan tambahi, kata Allah Subhanahu. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah ancam-ancam itu. Sesungguhnya adab Allah itu pedih. Ya, berkaitan dengan materi kita hari ini, di pagi hari ini, adalah apa yang sebenarnya dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan juga muttafaqun alaihi, ya, bukan hanya itu, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ajwadun nas, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu orang yang lebih baik lagi di bulan Ramadan. Nabi itu paling baik, dan Nabi itu lebih baik lagi ketika bulan Ramadan. Hina yulaqi Jibril, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Jibril. Fayudari hizrul Quran, sehingga beliau mudarasatul Quran fi kulli lailah. Beliau langsung mudarasah Al-Quran bersama Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu bil khairi min rihil mursalah, dan dalam hadis itu dilanjutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebaikannya itu lebih baik daripada angin yang bertiup. Dari hadis yang mulia ini yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, para ulama kita menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada buat kalian teladan yang baik pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang tentunya berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Maka kembali kepada apa yang mau disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertalaki membacakan Al-Quran dari apa yang beliau sudah dapatkan dari Jibril ketika Ramadan itu dengan mudarosahnya. Jadi istilahnya setoran lah, setoran hafalan kepada malaikat Jibril gitu di bulan Ramadan. Nabi saja itu bersungguh-sungguh dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum, kelanjutannya adalah kewajiban berpuasa. Tapi yang jelas Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ramadan ini adalah diantaranya adalah bulan Al-Quran, selain bulan siam, selain bulan puasa. Maka pertanyaannya buat kita semua tadi, sebagaimana pertanyaannya Pak Kades, sudah berapa dekat kita dengan Al-Quran? Alhamdulillah tadi saya dengar sudah 6 juz ya. 6 juz kan baru di sininya saja ya Bu ya. Di rumah sama kelompok ibu-ibu juga berarti sudah, biasanya kalau ibu-ibu di
kampung, atau karena saya tinggal di kampung sih kebetulan ya, nggak di kota ya. Itu ada, kalau setiap pagi atau mau duhur itu ada tadarusan, itu sehari 1 juz gitu ya Bu ya. Kalau lagi semangat ya 20 hari sudah selesai gitu kan ya Bu ya. Ya alhamdulillah di sana selesai segitu, di sini segitu, masya Allah gitu kan. Berarti paling nggak sebulan kalau ada 2 majelis berarti kita dua kali khatam. Maka itu hal yang masya Allah buat kita. Tinggal kalau tadi pengajiannya baru ibu-ibunya, berarti tinggal bapak-bapaknya, ya kan? Walaupun memang bapak-bapak sih biasanya lebih sibuk ya Pak ya. Lebih sibuk apa Pak biasanya Pak? Bukan itu tak apa? Ngurus burung tak gimana? Iya. Iya bapak-bapak itunya burung ya. Iya. Dan kembali kepada apa yang mau disampaikan, maka sudah selayaknya kita lebih bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Dan tidak hanya sebenarnya kalau kita perhatikan sabda Nabi tadi, fayudarisuhul Quran, mudarosah itu bukan hanya qiraah, bukan hanya membaca, tapi mempelajari dengan sungguh-sungguh. Sehingga tadi ketika Allah sahur Ramadan ada unzila fihil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia, itu benar-benar kita ambil sebagai petunjuk gitu. Karena kalau baca doang kan, kalau tanpa memahami makna gimana kita bisa ambil petunjuknya? Kalau kita baca nih, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, baca keutamaan. Para ulama kita sebutkan, bahkan Nabi bilang Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fakana bikulli harfin hasanah. Sesungguhnya setiap huruf dari Al-Qur'an itu kebaikan. Dan al-hasanatu bi asli amsalihha. Dan satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku katakan alif lam itu satu huruf, tapi berapa huruf? 3 huruf, alif lam mim, 3 kali 10 30 hasanah. Cuma baca alif lam mim wis 30 dapat itu. Belum ya kalau dilanjutkan. Maka kebaikan itu kadang kita lebih memilih buka HP daripada alif lam mim ya Bu ya. Iya enggak? Aduh. Kalau buka HP-nya mau lihat bahwasanya atasan saya ngechat saya sih bisa jadi nilai ibadah itu karena lagi waktu kerja gitu. Tapi kalau TikTokan ya. Saya punya ada kawan-kawan itu di kantor, padahal dia satpam gitu kan ya. Suka TikTokan gitu sambil tadi kalau ada orang datang up ya gitu. Ya Allah, ini mana amanahnya gitu ya Bu ya. Kan ya ke puasa-puasa masih mengkonon juga gitu maksudnya ya kan. Padahal amanah dia kerja. Kalau buat baca Al-Quran mungkin orang itulah begitu, manfaatkan waktunya lebih baik gitu ya. Maka kalau kita jadi orang mukmin harusnya selalu mengingat Allah sedang mengawasi kita gitu harusnya kan. Maka Bapak Ibu sekalian Allah, Al-Quran yang tadi kita diperintahkan untuk membacanya tadi dengan hasanah tadi itu diperintahkan juga untuk memahaminya. Maka coba tadi, kalaupun tadi bacanya bareng-bareng sama teman-teman tadi gitu kan, kalau bisa sih sambil, ayo ada yang baca terjemahannya, ada yang baca terjemahannya. Karena kalau kita memahami sambil membaca, itu sungguh kita akan merasakan apa yang dirasakan para imam ketika baca tuh. Bisa nangis, bisa tahu. Jadi kan berasa gitu bahwasanya ini adalah kalam Rabbina, firman Allah Subhanahu wa taala buat kita, diturunkan buat petunjuk buat kita. Maka diambil dengan kita benar-benar memahaminya.
Apalagi di sana ada bayinat, ada penjelasan-penjelasan, ada furqan, ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka coba kita lebih berdekat-dekat lagi dengan Al-Quran. Karena Nabi kita mulia saja seperti itu. Dan berkaitan dengan membaca Al-Quran ini, sebenarnya tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang bernama Abdurrahman Ibnu Amr Ibnu Al-As, yang beliau berkata bahwasanya bagaimana dengan baca Al-Quran. Maka Nabi SAW katakan, iqra'u fi kulli syahrin, bacalah dalam sebulan. Jadi suruh khatam dalam sebulan. Dia bilang, wa inni la ajidu quwwah, saya masih bisa lebih dari itu ya Rasul, masih semangat. Fi isrina yauman, baca dalam 20 hari. Maka belum masih kuat, baca dalam 10 hari. Jadi 10 hari khatam. Dia bilang lagi masih kuat. Hebat banget ini orang. 7 hari. Dalam sepekan menghatamkan Al-Quran. Sebelum si Abdurrahman ini bilang, inilah ajidu quwwah, Rasul sudah tutup dulu. La aktsara min dzalik. Jangan lebih dari itu. Jangan buru-buru selesai sebelum 7 hari. Yang para ulama kita menjelaskan, itu maksudnya bukan melarang untuk orang selesai sebelum 7 hari, tapi maksudnya kalau sudah 7 hari itu orang cuma baca doang, tidak ada tafahum dengannya. Tidak ada orang itu bisa tadi untuk ta'akul dengannya, tadabbur dengan baik begitu. Sehingga idealnya orang yang punya semangat itu yang maksimalnya 7 hari selesai begitu. Maka ini tuh dalam semua keadaan ya, dalam semua keadaan, maksudnya bukan hanya di Ramadan. Kalau di Ramadan kita sama-sama tahu banyak riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para imam kita ya, mereka itu benar-benar Al-Quran saja gitu. Sampai kita tahu misalkan Imam Syafi'i itu sehari 2 kali khatamnya. Sehari berapa kali? 2 kali. 1 khatamnya di luar sholat, 1 khatam di dalam sholat. Begitu disebutkan oleh para murid-muridnya. Utsman bin Affan menyelesaikan setiap malam dalam sholatnya. Kebayang ya Bapak Ibu ya, maka sholat mengkonon dia bimbang sholat gitu kan ya. Kita kalau misalkan ikut sholat yang 1 juz saja, misalkan di At-Taqwa atau di As-Sunnah sekarang juga 1 juz itu sebagian pada mental gitu kan ya. Iya. Maka masalah ini beda banget kita sama mereka. Sehingga mereka sih nggak aneh kalau dibilang, kalau mereka mengatakan seandainya hati kalian itu laukana qulubukum thahirah, seandainya kalau hati kalian bersih itu masabiqtum minal Qur'an, kalian nggak bakalan kenyang sama Al-Quran. Gimana sih orang lapar tuh Bu, pengennya makan begitu kan ya. Kalau kita sih kenyang dikit harus suruh makan ke warung gitu. Beli doyan jadi gitu ya. Sempet kolor kan gitu kan. Ini berarti apa itu? Berarti emang hati kita ya beda sama mereka. Mereka bersih hatinya, jadi kayak kelaparan aja dengan Al-Quran. Maka coba, kalau kita ingat kata-kata seperti itu, coba bandingkan hati kita dengan perkataan ini nih maksudnya. Coba kita ngaji gitu. Ternyata terbaik bunga bel suara gua kotor pisan, berarti gitu kan ya. Kalau ada bersih-bersihnya kan ya dapatlah sehalaman. Terus suara berhenti dulu sehalaman lagi gitu kan ya. Tapi kan ini kita berusaha terus besoknya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian Allah, di mana kita dengan Al-Quran? Kalau di bulan ini saja, bulan yang Nabi kita bilang pintu surga dibuka-buka lebar-lebar,
pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu, kita nggak dekat dengan Al-Quran, mau kapan lagi ya Bapak Ibu ya? Iya nggak? Padahal kita sebagai umat Islam sudah bangga banget tuh bilang Al-Quran itu dusturuna, sebagai undang-undangnya kita. Al-Quran itu sebagai pegangan hidup. Tapi dipegang juga enggak Al-Quran. Iya. Maka alhamdulillah kalau tadi misalkan di kantor kita atau di lingkungan kita ada kegiatan tadarusan gitu, nggak apa-apa kita ikutan. Ustaz, saya belum bisa ngaji. Ya alhamdulillah kalau belum bisa ngaji, belajar berarti kan, datang. Ustaz malu, aduh, nah ini kalau malu seharusnya jangan malu. Karena malu di sini tidak benar, bukan pada tempatnya. Yang ada malu di sini sebenarnya sombong. Yang benar adalah di sini adalah malunya malu sombong. Kenapa sombong? Ia belum belajar sih. La yanalul ilma sinfani, nggak bakalan dapat ilmu dua orang. Al mustahyi wal mustakbir. Orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Pada baik sebenarnya wong isin bari wong sombong. Beli bakalan dapat ilmu. Sudah pilihannya cuma dua, apa jadi orang sombong, apa jadi orang yang malu-malu. Malu-malu di sana sih kan nggak benar sebenarnya. Karena malu itu sebenarnya sih bagus. Bahkan al-haya'u minal iman, malu itu termasuk dari iman. Tapi malu kalau berbuat maksiat. Kalau belajar itu kebaikan ya jangan malu kedua. Sing Anda berarti sebenarnya sudah malu tapi sombong, isin. Masa sih ngajari wong enom kita wis tua. Masa saya ketua DKM dia belajar ngaji. Misalkan saya sudah jadi ketua DKM belum bisa ngaji kan? Ya nggak apa-apa belajar. Dulu tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh belajar ngaji umur berapa? 40. Tapi belajar ngaji kan? Ingat nggak? Diangkat Nabi umur berapa? 40 tahun. Baru diajarin apa? Iqra, ya enggak? Nggak apa-apa kalau sekarang kita umur 45, 60, itu sahabat-sahabat Nabi gus tua-tua kabeh maksudnya. Enggak semuanya kabeh sih maksudnya. Ya umurannya baturan Nabi. Abu Bakar seumuran dengan Nabi. Beda setahun atau 2 tahun saja. Jadi kalau malunya di situ nggak tepat, maka kita bersungguh-sungguh belajar. Ayo kesempatan. Bakal malu misalkan izin belajar ijabah sih ya. Jangan tinggalkan belajarnya. Ya gimana caranya kita biar anak kita yang sudah bisa belajar, tolong ajarin ayah ngaji sih gitu kan. Nggak apa-apa, boleh nggak seperti itu? Bahkan bisa jadi contoh buat anak kita. Ayah nih semangat kalau belajar gitu. Jadi figur yang nggak malu emang kalau dia salah ya ngaku salah, kalau dia bodoh ya belajar. Sehingga akan menumbuhkan semangat anak untuk seperti itu keadaannya. Karena teladannya anak itu orang tuanya sendiri, bukan siapa-siapa. Apalagi kalau teladan kebaikan itu. Maka kalau yang belum bisa ngaji, semangatlah belajar ngaji. Wah Pak Ustaz, izin juga nih bocah gitu kan. Belajar online, ada sekarang sih kan belajar online kan. Iya kan? Bahkan kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh dengan Al-Quran, ada mau setoran online, mau apa, ada semua ya kan. Ustaz, pengen setoran online kan beli duit, bisa sih gratis pirang-pirang, banyak yang gratis ya kan. Walaupun saya yakin kalau di sini sih nggak ada yang mau yang gratisan ya kan. Oh, para pejabat kami dia apa ya? Datangin guru juga bisa gitu. Maka ayo bersemangat. Insya Allah apa yang kita keluarkan buat Al-Quran jadi keberkahan buat kita. Karena semua yang disandarkan dengan Al-Quran itu pasti baik dan pasti jadi berkah. Dan itu sungguh sudah kita sama-sama ketahui, baik dari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kehidupan kita atau berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban agama kita. Maka saya mengajak diri saya dan
semua yang ada di sini yang mendengar perkataan saya, sudah sejauh mana kita dengan Al-Quran. Ya kalaupun kita belum mendapatkan kemudahan untuk tadi membacanya, maka coba didekati Al-Quran itu, dibaca, dilihat, didengarkan gitu kan. Karena berapa banyak orang yang mendengar Al-Quran kemudian mendapatkan hidayah dengan Al-Quran, walaupun dia nggak paham gitu. Tapi karena dia berusaha mendekat, tidak menjauh, tidaklah mubalah, tidak peduli gitu. Karena kalau kita peduli, insya Allah hidayah itu akan menyapa kita. Dan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam darasal Al-Quran ini juga menunjukkan kepada kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam bulan Ramadan ini untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita nggak bisa dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, mau kapan lagi? Kemudian dari hal yang dipetik dari apa yang disebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau adalah orang yang terbaik. Maka di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk jadi orang yang baik. Khususnya kita sama-sama tahu Nabi ngiming-ngiming kita untuk memberikan buka buat orang-orang yang berpuasa kan. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ganjaran orang yang berpuasa tanpa dikurangi ganjaran yang berpuasa sedikit pun. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kelapangan ini jangan kita sia-siakan dengan memanfaatkannya untuk memberikan, berbagi kepada mereka. Karena bulan Ramadan ini juga adalah bulan solidaritas, begitu yang disebutkan oleh para ulama. Ada di antara hikmahnya adalah bagaimana seorang itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Bagaimana orang yang berpuasa itu merasakan orang-orang yang merasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin tentang kelaparan, sehingga dia memiliki rasa empati sehingga bisa berbagi kepada mereka. Dan berkaitan dengan it'amut ta'am ini, memberikan makanan kepada saudaranya, ini adalah sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat kita ini sangat anjurkan. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang beriman itu memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang dia cintai. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ketika ditanya tentang apa-apa yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tatibul kalam wa it'amut ta'am, berkata dengan perkataan yang baik dan memberikan makanan. Di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu billaili wan nasun niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam. Maka kalau kita ingin gambarannya masuk surga dengan selamat, di antara hal yang kita harus kerjakan adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Dan sungguh kemarin saya dikirimi video sama Pak Kadis berkaitan dengan di antara kegiatannya ngirimin sembako ke anak-anak yang kurang gizi ya.
maka itu adalah kebaikan. Dan itu ternyata kerjaan kita, kerjaan Bapak Ibu semua itu diantaranya itu kebaikan. Dan saya yakin semuanya kebaikan, nolong-nolong orang yang seperti tadi itu ya. Maka jangan hanya cuma kita dapat dunianya saja karena itu tugas gitu. Tapi kita niatkan juga bahwasanya itu adalah emang syariat kita memerintahkan untuk kita berbuat kebaikan seperti itu gitu. Sehingga kita mengerjakannya dengan sepenuh hati ya. Dan iya Bapak Ibu sekalian Allah, di kesempatan bulan Ramadan ini dilatih untuk itu. Dan itulah kurang lebih yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan yang kita puasa itu sebagaimana disyariatkan oleh orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita yang berpuasa sekarang ini sedang menjadi orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah apa? Melaksanakan perintah tidak makan. Padahal aslinya makan itu halal apa haram? Halal, enak malah ya makan itu ya. Jam segini sudah ngopi enak ya Pak Budi ya. Pakai kopi pahit, sarapannya sama kurma. Waduh, masya Allah, nikmat sekali. Apalagi sampai nikmatnya ngerasainnya minumnya di Lambosir ya Pak. Wah, masya Allah, kayak di surga gitu ya. Karena di sekelilingnya jannatin tajri, ya ada pohon-pohon yang keliling kita, hutan kan ya. Ada min tahtihal anhar, ada air yang mengalir di bawah kita, masya Allah. Sambil nikmatin itu benar-benar surga dunia sebelum ya. Maka bersemangatlah untuk itu, karena semoga dengan kita bersungguh-sungguh dengan itu, semoga Allah lahirkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Begitu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kebaikan yang kita kerjakan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan lagi setelahnya. Jazaul hasanah, balasan kebaikan adalah kebaikan juga dilakukan setelahnya. Maka kalau kita tadi dikatakan sedang berusaha bertakwa, dan kita berusaha benar-benar tadi menjadi orang yang menjalankan semua perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua perintah Allah dengan sekemampuan kita, maka semoga Allah berikan tambahan kepada kita menjadi orang yang lebih kuat, karena Allah menjanjikan tambahan karunia tadi, ya kan? Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar sukses di bulan Ramadan ini, sehingga mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang sekarang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada waktu, silahkan kalau ada tanya jawab begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi